memerdekakan. Siapa yang memerdekakan kita? Kalau kita lihat di ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Siapapun kita, dari jemaat manapun, marga apapun kita merdeka karena Kristus. Bukan karena uang orang tua kita, bukan karena penampilan fisik kita, tapi karena Kristus. Kristus telah mati bagi kita, bangkit kembali, hidup selama-lamanya, dan kemenangannya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus punya jaminan hidup kekal. Ingat itu pemuda remaja, sasaran akhir kita, fokus akhir kita itu adalah surga, hidup yang kekal. Jangan terbawa dengan kita sering mendengar, yang penting kita datang kepada Tuhan, kita berhasil di dunia ini. Oh, itu sebentar. Keberhasilan sejati bukan di dunia ini, tapi bagaimana kita bisa masuk di surga ketika kita tinggalkan dunia ini, hidup dalam kedamaian selama-lamanya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ketika kita menyadari posisi kita merdeka, maka tidak ada lagi ikatan. Ya. Tidak ada lagi ikatan. Kita sudah dimerdekakan. Yang mengatur hidup kita adalah Kristus sendiri. Cukup firman Tuhan ini yang mengatur hidup kita. Jangan pernah mau menaklukkan diri kepada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang, sebagai pemuda yang sudah dimerdekakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Lihat ayat 13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia bertanggung jawab tidak hidup di dalam dosa. Katakan amin. Amin. Jangan hidup dalam dosa. Apa artinya dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa itu nikmat atau tidak menurut daging kita? Nikmat. Dosa itu nikmat. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kita lihat sebentar ya di Kejadian. Bisa dibuka ya Kejadian di sini? Tidak bisa. Oh, kita buka Kejadian. Saya buka sebentar. Kejadian pasal 3 ayat 6. Saya baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Lihat, ketika iblis mempengaruhi Adam untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Hawa pada waktu itu. Lihat di ayat 6. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Dosa enak buat daging. Ingat itu. Dosa enak buat daging. Sedap kelihatannya, enak di mata. Hati-hati dengan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati. Ayo, enak di hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Lihat ya, ketika enak untuk dinikmati oleh tubuh jasmani, enak untuk pandangan mata, menarik hati, ada satu tindakan lain, ambil, dimakan, dan bukan hanya dinikmati sendiri, mulai menularkan dosanya juga kepada orang lain. Orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak hidup lagi di dalam dosa. Zaman sekarang rata-rata kita bawa HP setiap hari. Enak buat mata. Apa yang enak buat mata pemuda remaja itu tadi? Terlalu enak untuk mata. Terlalu enak untuk perasaan kita, untuk hati kita. Apa itu? Saya berharap sebagai hamba Tuhan, pemuda remaja yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan nikmati tawaran-tawaran dunia yang membawa untuk tersesat. Saya pernah tanya kepada siswa SMP, karena saya mengajar setiap hari. Siapa di antara Anda yang belum pernah melihat video porno? Semua tunduk. Kenapa tunduk? Mulai mereka lihat satu dengan senyum-senyum. Saya sudah tahu jawabannya. Ternyata mereka sudah melihat. Seandainya cuma saling saya tanya kepada pemuda remaja yang mengatakan diri tadi satu-satunya penebus hanya Kristus, dan saya tanya, masih adakah video porno engkau konsumsi melalui HP,
Pura-pura mengerjakan tugas. Pak, maaf, pinjam dulu HP, isi paket. Mengerjakan tugas. Ada tugas ini harus dilihat di Google. Ada praktek hamil sekolah harus dilihat di YouTube. Orang tua lagi balik dibandingkan mana ya dia isi paket. Sorry ya, pemuda remaja menonton hal-hal itu. Saya bukan kepada pemuda remaja itu lagi. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis itu pintar sekali menipu kita supaya kita jatuh ke bawah. Ditampilkannya yang indah. Lihat Hawa ketika jatuh ke bawah, indah, menyenangkan. Dan ketika sudah bertindak untuk melakukannya, apakah iblis tadi bilang indah? Enggak. Pergi dia tinggal tertawa. Percuma kan Anda beribadah bersama orang jemaah. Hari Senin kau jatuh kan? Buat apa kau datang lagi kepada Tuhan? Dan kita semakin hari semakin dituduh dan kita jauh dari Tuhan. Ujung-ujungnya saya sampaikan kepada saudara-saudara, keselamatan kita mesti dikerjakan dengan bertanggung jawab. Yesus sudah mati bagi kita, menebus kita, sudah betul itu. Dan dalam perjalanan hidup kita mesti kita berhati-hati. Jangan mau dikuasai oleh iblis. Betapa banyak pemuda sekarang yang beragama Kristen dengan mudahnya ditinggalkan Kristus. Mengapa? Karena ada yang dilihat indah. Indah. Kadang-kadang saya lihat, emangnya tidak ada lagi ya perempuan Kristen yang bisa jadi istri benar? Enggak, ada di sana yang lebih indah, yang sudah ditutup sebagian. Oh indah itu katanya. Padahal nggak tahu dia kan entah ada kuping atau enggak. Ya kan? Saya sudah dikasih Tuhan. Mulai hati-hati. Jangan dimana kita ada sekarang. Iblis gunakan kesempatan yang baik untuk menyesatkan pemuda remaja. Pakai menjadi pemuda yang merdeka. Dimanapun Anda berada, ke sekolah besok, tempat kuliah, tempat pekerjaan, jadilah pemuda yang sudah dimerdekakan. Amin. Jangan permalukan nama Tuhan dalam hidup. Hidup kita ini dilihat oleh orang lain. Jangan sampai orang lain berkata percuma dia ibadah. Lihat hidup. Yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda yang sudah dimerdekakan? Lihat di ayat yang 13 saja. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Memberi diri melayani oleh dorongan kasih. Bukan karena ada sesuatu, ada yang mau kita dapatkan. Banyak yang melakukan hal-hal tertentu, tapi karena ada yang mau didapatkan. Merendah di depan orang supaya dipilih nanti pada saat pemilihan. Ya kan? Baik-baik kena, atau lah melihat ke dalam sebutan sudah sekolah di fase benar. Yang melayani, nanti udah naik di atas posisinya, dia ngobrol. Nah, itu namanya ada udang di balik batu. Melayani, memberi diri melayani. Siapa yang pertama kali kita layani? Tentu kita melayani Kristus. Saya malas sekali dari berbagai jemaat. Bagaimana ini latihan semalam? Kapan latihan? Hari Jumat, puji Tuhan, bagus sekali. Saya sempat terpikir, ini dari Teos, ini dari Elvanika, lupa mereka jadi satu, ini dari Simalene, ini dari Bumene. Memberi diri melayani. Dan orang yang memberi diri melayani Tuhan, dia tidak tinggalkan pelayanan, itu yang terjadi. Kita susah dijatuhkan dalam dosa. Kan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, dan kita selalu dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba dengan mereka yang tidak terlibat dalam pelayanan. Lihat teman-teman kita yang tidak dekat dengan dunia pelayanan, mereka hancur. Kalau kita, saya bersyukur jadi pelayan Tuhan. Dengan saya jadi pelayan Tuhan, teman pergaulan saya orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya beri kesaksian. Jangan sekarang kan banyak pemuda itu merokok ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang merokok. Ada yang merokok. Nah kalau aktif dalam pelayanan pasti dia bisa tinggalkan rokok. Ya. Ada kesaksian suami saya. Saudara-saudara kenal dengan suami saya ya. Tentang begitu seperti itu. Saya tanya, kenapa abang dulu tidak pernah merokok, minum minuman keras, main judi? Katanya begini, setiap saya pulang kerja, dia dulu tinggal di Medan. Setiap saya pulang kerja, saya ke gereja, saya main musik. Jadi di gereja itu saya ketemu dengan ibu-ibu komisi wanita itu. Saya main keyboard, mereka latihan vokal dulu. Besok malamnya pemuda latihan. Besok malamnya lagi ada sermon pelayanan. Akhirnya tidak ada kesempatannya untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Saya dorong teman-teman di sini yang masih muda ini, ayo rajin bergaul dengan teman-teman
di dunia gereja, di dalam gereja, berhidupmu, pulang kerja, pulang sekolah, pekerjaan rumah dibereskan, ada jam ibadah datang, layani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan besar rupanya, memang benar itu. Saya melihat walaupun dia bukan pendeta, ketika dia sungguh melayani Tuhan, di bumi ini dia diberkati, dipermudah pekerjaannya. Ya, saya melihat mereka begitu berhasil diberkati oleh Tuhan. Ada seorang yang menelpon saya dan saya datang malam ini nanti ke rumah. Ini orang sebenarnya bukan dari keluarga mampu, keluarga yang sangat sederhana, tapi hidupnya diberikannya untuk Tuhan. Dia bekerja pagi sampai sore. Saya itu dia di gereja, dia melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkati usahanya. Sudah terjadi lagi hidupnya dari berbagai godaan-godaan dunia ini, dan dia diberkati juga. Secara finansial dia diberkati, hidupnya diberkati. Saya dorong yang masih SMP, SMA, sudah mulai, ayo mari kita melayani Tuhan. Tapi melayani dengan kasih. Jangan karena mau, biar nanti pendeta saya senang. Pendeta itu terbatas. Ada Tuhan yang tidak terbatas. Di sana kau butuh pertolongan, Tuhan yang kita layani, dia bertanggung jawab dari kita. Saya dari usia remaja, saya sudah melayani Tuhan. Saya berpisah dengan keluarga di umur 16 tahun. Saya sudah keluar dari rumah dan pergi ke Pulau Jawa di umur 16 tahun. Dan ternyata ketika kita memberi hidup melayani Tuhan, apa yang kita butuhkan di dunia ini Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Beri hidup melayani Tuhan. Siapa lagi yang kita layani? Layani keluarga. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus wajib melayani keluarga. Siapa lagi? Orang tua. Jangan terbalik ya, aktif pelayanan di gereja, tapi orang tua terlantar. Jangan sampai ada cerita seperti itu. Wah, apa kau melayani di gereja, tapi keluarga terlantar. Bagi waktu, bijak dalam menggunakan waktu. Saya punya tanggung jawab, masih punya orang tua yang sudah tua. Saya aktif bekerja, karena pekerjaan saya sebagai PNS setiap hari, aktif bekerja. Saya melayani sebagai pendeta, itu start itu sore sampai malam. Tapi ada keluarga, ada orang tua. Saya punya komitmen begini, selagi orang tua saya masih ada, mampukan saya Tuhan memberi yang terbaik. Sudah Anda layani orang tua hari ini? Sudah Anda layani orang tua? Karena firman Allah mengatakan, orang yang sudah dimerdekakan melayani semua akan dilayani. Dulu kita dilayani oleh orang tua kita. Dia tahan, tidak tidur satu malam ketika kita rewel pada saat kita masih kecil. Sekarang, maukah Anda melayani mereka? Mungkin mereka sudah mulai sakit, sudah tua, mungkin tidak bisa memberi lagi yang terbaik buat kita karena usia mereka. Coba belajar melayani mereka. Memang jasa orang tua, budi orang tua tidak pernah bisa kita balas, tidak akan pernah bisa. Tapi kita bisa berterima kasih atas semua pengabdian orang tua kita kepada kita dengan melayani. Colek kanan kiri, katakan, layani orang tua. Layani orang tua. Layani orang tua. Coba ketika pulang nanti dari ibadah ini, ketemu dengan orang tua di rumah, katakan, "Ma, saya buatkan teh." Kalau saya sering menawarkan orang tua saya ini, Pak, Oma sudah mulai ke Banua. Iya, ada cuma siapa? Wah, karena orang tua le, Banua le. Ada yang di bapak kue. Ada kan yang terakhir yang sudah dapat uang kerja? Bukan masalah mahal. Kue yang dimakan orang tua kadang harga 3.000 loh, hanya 1.000 harganya. Layani orang tua. Saya ini punya tanggung jawab berat. Bapak saya tidak bisa makan lagi yang keras-keras. Itu saya setiap melayani. Saya harus siapkan makanannya, saya blender. Suatu hari lampu padam. Bagaimana ini orang tua saya mau makan? Saya tidak bisa makan karena orang tua tetap target pertama saya. Saya bilang begini, Pak, bisakah Bapak makan bubur anak-anak? Ada udang mobil, wah enak Pak, udah roti Pak. Apa yang saya beli sun? Saya beli sun, macam yang bubur anak-anak Pak ya. Oke, bisa senang sekali. Dan saya mau beritahu, ketika kita memberi hidup, kita melayani orang tua, pintu rezeki terbuka bagi kita. Katakan apa? Masih punya nenek di rumah, punya kakek, layani. Yang masih ada, jangan dilayani yang sudah mati. Usah kita balik waktu dan mau bilang, balik kakek, ini cuma siapa kakek aku.
yang masih hidup yang dilayani. Jangan digentak orang tua. Saya sudah mulai merasakan bagaimana perasaan orang tua. Umur saya sekarang sudah 43 tahun. Sudah 43. Jadi saya mulai merasakan, saya itu senang kalau dilayani. Ada anak-anak saudara datang ke rumah, mereka masakan sesuatu buat saya. Saya senang sekali. Anak saya masih SMP, dia ambilkan air minum, senang sekali. Dan saya bayangkan ketika saya umur 80 tahun seperti orang tua saya, pasti lebih senang lagi kalau dilayani. Makanya sekarang layani mereka. Dan ketika kita melayani orang tua, lebih lagi pengalaman memang mudah kita dapat rezeki. Ada nenek saya dulu. Saya mau cerita ini supaya Anda terbuka, karena inilah perilaku orang yang sudah diperdekakan. Nenek saya dulu buta, kakek saya tuli, lengkap ya, afiso, pakai saudara mediternya, atau pakai bahasa Islam. Ngumpul mereka di satu kamar yang dua orang ini, yang satu tuli, yang satu buta. Tahu apa yang terjadi dengan kamar mereka? Namanya nenek sudah buta, bau di mana-mana. Kalau malam hari itu, mohon maaf, nenek saya tidak bisa ke kamar mandi. Kamar mandi agak jauh belakang. Terpaksa pakai ember menampung segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Akan kembali harus menenang rasoi itu. Ya. Nah, ketika pagi saya sudah sarjana itu loh, tapi belum jadi fika, belum lagi PNS. Saya masih tinggal di rumah karena saya dari Jawa. Mandi-mandi pagi-pagi. Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada satu buku. Saya buka buku. Ini apa isi ember ini? Udah ditutup. Ada ember cat itu yang kecil. Gimana yang kedua? Dan yang mana bang hukum? Wah si Tauratnya. Wah apa itu? Bukan. Ya ampun. Mas ternyata banyak rezeki kita di dalam. Ada yang besar, ada yang kecil, jadi satu. Jujur, sebagai anak muda, saya itu nggak tahu sebenarnya. Kita sama punya pencium. Tapi saya ingat begini, nenek saya dulu merawat mama saya. Sekarang mama saya waktu itu masih di Siantar. Nggak mungkin mama saya merawat dia, harus saya. Saya bilang, nenek, saya yang bersihkan ya. Gimana itu? Hana lalu ya, karena saya lama di kota. Atau yang anu sudah lagi, saya bilang tidak. Nah, ada di laut, putar mana-mana. Dah di masker dia ada di sana. Saya bawa ke bawah. Oh, 3 hari kita latihan ternyata sudah mulai biasa di penciuman kita. Tiap pagi saya tahu masuk, urung kita tiba-tiba saya apa yang terjadi? Karena ada kami 2 cucu dulu perempuan di sana. Yang satu tak mau dia mau masak aja. Kalau masak dia mau, tapi yang satu dia nggak mau. Nenek ini selalu bilang, ketika saya selesai membersihkan tadi ember, dia bilang, ya berapa selalu diucap. Tidak lama kemudian ada pelamaran CPNS tahun 2008. Ketika ada pelamaran CPNS, saya bilang begini, nenek, saya melamar nenek jadi pegawai negeri. Doakan ya nenek. Karena buta dia bilang, lama bu. Dia berdoa. Saya masuk ujian. Tahu apa yang terjadi? Tuhan itu menolong loh. Saya itu menang CPNS karena dengan suara A, B, C, menang loh. Tapi tidak semudah itu. Ada yang kita tanam dulu. Ada pelayanan yang begitu rendah yang harus kita. Pelayanan rendah saya harus kita kotoran, kan? Pelayanan yang mencicikan. Saya juga bayar. Kita yang tora-tora bisa berubah. Tidak apa-apa. Tahan lebih masalah adanya. So terima falanom. Patalo manas. Dan saya terima hasilnya. Jadi mana dengan Anda? Anda masih punya orang tua? Masih punya kakek dan nenek? Beri yang Tuhan. Bisa anu sudah baik. Mana mau cucu? Ngomong nenek ada. Lalu dia sadar jadi lo nafsu bisa. Mana? Oh nenek. Makanya sampai sekarang saya tidak jijik lihat orang tua. Ini aku mau ya, ini mana bangainya? Mau ya, ini mana yang ada corona? Macam itu mana? Anda sudah biasa melayani nenek saya begini, ya sudah biasa. Orang yang melayani
kebenaran mengatakan begini, saya bukan siapa-siapa. Ingat, kita bisa melayani orang lain ketika kita berkata, saya bukan siapa-siapa. Tapi namanya masih muda, masih remaja, saya anak pegawai, saya anak pejabat, saya anak BPH, saya sudah sarjana. Ketika kita mengatakan itu, kita susah turun. Tapi kalau kita bilang, saya bukan siapa-siapa, kita mau turun ke bawah. Itulah perilaku orang yang sudah dimampu. Makanya ketika saya melihat ada orang sudah melayani, tapi suami minta apa, tidak mau melayani keluarga, saya bilang, engkau sudah membohongi diri. Ayo keluarga, beri yang terbaik untuk keluarga. Tidak selamanya kita ada di samping mereka, tidak selamanya mereka ada di samping kita. Beri yang terbaik, beri yang terbaik buat mereka. Dan apa yang kita tahu, kita tuai pada waktu. Amin, amin. Sejenak saja pejamkan mata, ingat kembali wajah orang tua. Sedang apa yang mereka sekarang? Sedang apa yang bapak saya, mama saya, atau tante saya yang sudah berjudul untuk saya? Sedang apa yang kakek dan nenek saya sekarang? Ambil satu komitmen, saya mau melayani mereka. Yang ketiga, ayat 15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling berbinasa. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tidak suka menjatuhkan orang lain. Tidak, tapi dia justru membangun orang lain. Tidak saling menggigit. Kayak roti menggigit, nggak mungkin begini, kita gigit kawan, nggak mungkin. Itu hanya istilah saja. Menggigit di sini berarti kita berusaha menyerang, bahkan menjatuhkan teman. 6 jemaat ini sebenarnya kalau kompak, ini bagus sekali. Saya bilang sama suami saya tadi, saya senang kalau bukan hanya 6 jemaat yang bergabung sebenarnya. Kenapa? Biar nanti mereka ini kalau tiba-tiba ketemu jodoh di sini, biar menjadi orang gereja amin semua. Kalau kompak 6 jemaat ini saja, kan bisa saling membantu dalam bekerja. Iya nggak? So informasi lo mau bikin kawan ini lagi kosong posisi dalam, coba jemaat ada kan begitu. Lalu kira ada mana orang yang ada minggu, main sinar yang di minggu, agak ada Friday mana coba? Enggak kan? Kita kembali kepada aktivitas kita setiap hari. Nah, orang yang sudah dimerdekakan, dia punya beban. Ini saya dengar ada informasi. Saya lihat ada dari Evangelia yang bisa di posisi ini. Saya telepon dia. Bagaimana? Lalu heran di bawah ini. Bahkan saya yang kalau saya lihat ada laki-laki, ada perempuan, kadang saya tanya, sudah menikah belum? Benar tuh sama film-film, semua malam nilai nama ibu. Susu berbeda ini, ada kalau kuliah ya, lo ibu ada semua, benar kuliah. Pas dalam film kembali, semua malam nilai nama ibu, so bimbing ujian lo. Nah, lo masih lalu pejabat menang, ibu semua lihat mana suai, dikit mana lo? Bahwa kenyaman dulu lebih berjauh lagi sih. Ini apa ibu? Mana salah usah atau telepon berita? Iya, saya membangun dalam bekerja. Misalnya ada kesulitan, kalau sudah kompak, sama-sama sudah mengambil kemerdekaan dari Kristus, kita bisa dukung. Misalnya bagian Jumat, tiba-tiba ada teman kita mengalami bencana alam. Tentu pengurus-pengurus dari pemuda ini bergerak. Jangan didiamkan saja, tidak seperti itu. Orang yang sudah dimerdekakan yang mulai peduli orang lain. Bukan hanya melayani, tapi bagaimana dia bisa berdiri membangun orang lain. Dia untuk mengukur baik baca madasuk kejadian. Bagaimana kita pemuda? Pasti kita mau coba bantu sedaya mampu kita. Jangan menjatuhkan. Kalau ada yang maju ke depan ini sudah nyanyi tadi. Ada mau pimpinnya pujian lo. Jangan melemahkan orang lain. Beri dia semangat. Mantap kawan. Cuma ada beberapa mungkin perlu ditingkatkan. Sudah, tak begitu. Jangan suka menarik orang ke bawah. Tahu benar saya baca pada satu wadah. Kayak baca pada satu wadah. Dan cocok di kata ibu sana. Nah kayu siapa? Dimana kita kata? Apa kayu ya? Fagak ya dong. Ini ada nih. Apa kayu? Entah ibu saya ridho itu. Tapi saya percaya pemuda remaja yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tidak punya hati seperti itu lagi. Amin. Justru kita berjuang. Seandainya orang tua tidak kompak, dijaga kita sebagai anak. Kita bilang sama anak bapak tahu, anak pasangan kita bilang, bapak umur dilewat aku. Biar aja mereka bertengkar sendiri. Kita anak boleh ikut-ikutan. Amin. Nggak pernah jalan di dalam kita bisa.
una pa pamamasasawa sa akin. Bapak ko, anak-anak harus tumulong. Bilang, sumaran ka. Papada kesulitan, bilang sama kakak, bilang harus begitu. Itulah firman. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Pengorbanan Kristus tidak pernah kita bisa balas apapun, kecuali kita mentaati firman. Amin.